Masa keemasan Islam terentang antara abad ke-8 hingga 15, menunjukkan banyak kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Para ilmuwan Islam mengumpulkan berbagai macam sumber pengetahuan dari seluruh dunia dan menambahkan penemuan mereka adalah salah satu faktornya. Salah satu bidang penting adalah kedokteran Islam, yang metode pengobatannya mendekati kedokteran modern yang kini kita miliki. Jelas, selama periode ini mereka jauh lebih maju daripada Eropa yang masih berkubang dalam abad ke-8. Inti dari kedokteran Islam adalah kepercayaan terhadap Quran dan hadis yang menyatakan bahwa para muslim memiliki tugas untuk merawat yang sakit, dan ini biasanya disebut sebagai pengobatan Rasul. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, beliau percaya bahwa Allah telah menetapkan obat bagi setiap penyakit dan tugas seorang muslimlah untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Ini berarti meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan dan memberikan aksesnya kepada siapa saja, juga termasuk dengan banyak hadis memberikan petunjuk untuk mendekatkan holistik terhadap kesehatan. Pada awalnya, banyak perdebatan mengenai boleh tidaknya para dokter muslim menggunakan teknik pengobatan dari Yunani, Cina, dan India yang dipandang orang banyak sebagai praktek paganisme. Setelah perdebatan sengit, para dokter muslim akhirnya diberikan kebebasan untuk mempelajari dan mengadopsi teknik-teknik yang diperlukan. Kontributor besar Islam dalam sejarah dunia kedokteran adalah pendirian rumah sakit yang dibiayai oleh uang zakat. Ada bukti-bukti bahwa rumah sakit ini berdiri pada abad ke-8 dan dengan segera menyebar ke seluruh dunia Islam. Rumah sakit ini tidak hanya merawat mereka yang membutuhkan, namun juga mengirim para dokter dan bidan ke daerah-daerah yang miskin dan padat penduduk, serta memberikan tempat bagi para dokter dan staf rumah sakit untuk melakukan penelitian dan eksperimen. Tiap rumah sakit memiliki spesialisasi sendiri, seperti rumah sakit khusus lepra, orang cacat, dan mereka yang renta. Sistem pendidikan dokter tersusun dengan sangat baik, biasanya menggunakan sistem tutoring sebagai basis. Dan dengan banyaknya dokter spesialis terkenal di berbagai daerah membuat perjalanan para murid dari satu kota ke kota lain tidak sia-sia, karena mereka belajar dari yang terbaik. Sebagai tambahan, para dokter Islam sangatlah cermat, dengan catatan mereka sebagian karena catatan mereka akan digunakan untuk menyebarkan ilmu, namun juga dijadikan barang bukti kalau-kalau mereka dituduh melakukan malpraktek. Para dokter muslim dan penemuan mereka. Banyak dokter muslim menghasilkan penemuan luar biasa pada segala bidang kedokteran selama masa keemasan Islam. Dengan berdasar pada pengetahuan dari dokter Yunani termasuk Galenus, lantas ditambah dengan penemuan mereka sendiri. Inilah bapak kedokteran dalam Islam, Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi, lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Masehi dan meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 925 Masehi. Nama Razinya berasal dari nama kota Rai. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran daratan tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran, Iran. Di kota ini juga Ibnu Sina menyelesaikan hampir seluruh karyanya. Saat masih kecil, Ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi, tetapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. Pada umurnya yang ke-30, Ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya. Dan dari sinilah Ar-Razi memulai mempelajari ilmu kedokteran. Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sahal At-Tabari.
seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv. Dahulu, gurunya merupakan seorang Yahudi yang kemudian berpindah agama menjadi agama Islam setelah mengambil sumpah untuk menjadi pegawai kerajaan di bawah kekuasaan Khalifah Abbasiyah Al-Mu'tasim. Ar-Razi kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai seorang dokter di sana. Kemudian, dia menjadi kepala rumah sakit di Rai pada masa kekuasaan Mansur Ibnu Ishaq, penguasa Samaniyah. Ar-Razi juga menulis Atib Al-Mansyur yang khusus dipersembahkan untuk Mansur Ibnu Ishaq. Beberapa tahun kemudian, Ar-Razi dipindah ke Baghdad pada masa kekuasaan Al-Muqtafi dan menjadi kepala sebuah rumah sakit di Baghdad. Setelah kematian Khalifah Al-Muqtafi pada tahun 907 Masehi, Ar-Razi memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya di Rai, di mana dia mengumpulkan murid-muridnya. Dalam buku Ibnu Nadim yang berjudul Frisi, Ar-Razi diberikan gelar Syekh karena dia memiliki banyak murid. Selain itu, Ar-Razi dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebani biaya pada pasiennya saat berobat kepadanya. Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi dikenal di Eropa dengan nama Razes pada tahun 850 sampai 923. Adalah peneliti Islam terdepan dalam bidang kedokteran. Seorang penulis produktif yang menghasilkan lebih dari 200 buku tentang kedokteran dan filosofi, termasuk sebuah buku kedokteran yang belum selesai, yang mengumpulkan seluruh ilmu kedokteran dalam dunia Islam ke dalam satu buku. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi salah satu tulang punggung sejarah kedokteran Barat. Ar-Razi juga terkenal akan hasil kerjanya dalam memperbaiki metode ilmiah dan mempromosikan eksperimen dan observasi. Aksi beliau yang paling terkenal adalah penentu lokasi rumah sakit di Baghdad. Ketika Ar-Razi ditanya di manakah beliau akan membangun rumah sakit di Baghdad, beliau menggantungkan sebuah daging di sekeliling Baghdad dan memilih tempat di mana dagingnya paling tidak busuk. Beliau menyimpulkan bahwa para pasien akan memiliki lebih sedikit resiko terkena sejumlah penyakit dan pencemaran di tempat tersebut. Beliau menjabat sebagai direktur rumah sakit tersebut hampir sepanjang karirnya dan melakukan sebagian besar penelitiannya yang memajukan dunia kedokteran Islam. Ar-Razi menulis secara ekstensif pada pentingnya hubungan antara pasien dan dokter. Percaya bahwa dokter dan pasien harus membentuk hubungan yang berdasarkan pada kepercayaan. Jika tugas dokter adalah membantu pasien, maka tugas pasien adalah mengikuti petunjuk dokter. Seperti Galenus, beliau percaya bahwa pendekatan holistik dalam pengobatan adalah hal krusial. Dengan mempertimbangkan background pasien dan penyakit yang diderita oleh keluarga dekat sebagai bagian dari pengobatan modern. Pencapaian beliau lainnya yang luar biasa adalah pengertiannya akan sifat sebuah penyakit yang sebelumnya hanya melibatkan gejala. Namun, Ar-Razi membuat sebuah terobosan dengan melihat faktor apa saja yang menyebabkan gejala-gejala tersebut. Pada kasus cacar dan campak, beliau menyalahkan darah. Dan karena saat itu mikroba belum ditemukan, maka ini adalah pernyataan yang masuk akal. Ar-Razi menulis secara ekstensif mengenai fisiologi manusia dan memahami bagaimana otak dan sistem syaraf mengoperasikan otot. Sayangnya, Muslim di masa tersebut dilarang melakukan pembedahan mencegah Razes menyempurnakan studinya di area ini. Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad, Ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar. Cacar terjadi ketika darah mendidih dan terinfeksi, di mana kemudian hal ini akan mengakibatkan keluarnya uap
Kemudian darah muda yang kelihatan seperti ekstrak basah di kulit berubah menjadi darah yang makin banyak dan warnanya seperti anggur yang matang. Pada tahap ini, cacar diperlihatkan dalam bentuk gelembung pada minuman anggur. Penyakit ini dapat terjadi tidak hanya pada masa kanak-kanak, tetapi juga masa dewasa. Cara terbaik untuk menghindari penyakit ini adalah mencegah kontak dengan penyakit ini, karena kemungkinan wabah cacar bisa menjadi epidemi. Diagnosa ini kemudian dipuji oleh Ensiklopedia Britannica pada tahun 1911 yang menulis pernyataan pertama yang paling akurat dan terpercaya tentang adanya wabah ditemukan pada karya Dr. Persia pada abad ke-9, yaitu Rhazes, di mana dia menjelaskan gejalanya secara jelas. Patologi penyakit yang dijelaskan dengan perumpamaan fermentasi anggur dan cara mencegah wabah tersebut. Buku Ar-Razi, yaitu Al-Judari, Wal-Hasbah, Cacar dan Campak, adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda. Buku ini kemudian diterjemahkan belasan kali ke dalam bahasa Latin dan bahasa Eropa lainnya. Cara penjelasan yang tidak dogmatis dan kepatuhan pada prinsip Hippocrates dalam pengamatan klinis memperlihatkan cara berpikir Ar-Razi dalam buku ini. Berikut ini adalah penjelasan lanjutan Ar-Razi. Kemunculan cacar ditandai oleh demam yang berkelanjutan, rasa sakit pada punggung, gatal pada hidung, dan mimpi yang buruk ketika tidur. Penyakit menjadi semakin parah ketika semua gejala tersebut bergabung dan gatal terasa di semua bagian tubuh. Bintik-bintik di muka mulai bermunculan dan terjadi perubahan warna merah pada muka dan kantung mata. Salah satu gejala lainnya adalah perasaan berat pada seluruh tubuh dan sakit pada tenggorokan. Ar-Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit alergi asma dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Pada salah satu tulisannya, dia menjelaskan timbulnya penyakit rintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. Ar-Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. Ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung, spatula, dan mortar. Ar-Razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. Ar-Razi juga mengemukakan pendapatnya dalam bidang etika kedokteran. Salah satunya adalah ketika dia mengkritik dokter jalanan, palsu, dan tukang obat yang berkeliling di kota dan di desa untuk menjual ramuan. Pada saat yang sama, dia juga mengatakan bahwa dokter tidak mungkin mengetahui jawaban atas segala penyakit dan tidak mungkin bisa menyembuhkan semua penyakit, yang secara manusiawi sangatlah tidak mungkin. Tapi, untuk meningkatkan mutu seorang dokter, Ar-Razi menyarankan para dokter untuk tetap belajar dan terus mencari informasi baru. Dia juga membuat perbedaan antara penyakit yang bisa disembuhkan dan yang tidak bisa disembuhkan. Ar-Razi kemudian menyatakan bahwa seorang dokter tidak bisa disalahkan karena tidak bisa menyembuhkan penyakit kanker dan kusta yang sangat berat. Sebagai tambahan, Ar-Razi menyatakan bahwa dia merasa kasihan pada dokter yang bekerja di kerajaan, karena biasanya anggota kerajaan suka tidak mematuhi perintah sang dokter. Ar-Razi juga mengatakan bahwa tujuan menjadi dokter adalah untuk berbuat baik, bahkan sekalipun kepada musuh, dan juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Pemikiran filsafat Ar-Razi di bidang filsafat. Ar-Razi mencetus teori 5 abadi yang menyatakan bahwa dunia dihasilkan dari interaksi antara Tuhan dan 4 prinsip abadi lainnya, yaitu jiwa, materi, waktu, dan tempat. Selain itu, Ar-Razi juga pernah menyatakan kritik terhadap para ilmuwan sebelumnya.
Misalnya, dalam karyanya berjudul Dope About Galen yang berisi kritik terhadap Galenus, seorang dokter Yunani kuno. Karya Ar-Razi sebagai salah satu ilmuwan paling cemerlang di dunia Islam. Ar-Razi telah menghasilkan sekitar 200 karya yang berpengaruh hingga dunia barat. Berikut ini beberapa karya Ar-Razi dari berbagai bidang keilmuan. Al-Kitab Al-Hawi, The Firdaus Life, Al-Mansuri, The Disease of Children, The Spiritual Physic, On Smallpox and Measles, Dope About Galen, Al-Asrar, Sir Al-Asrar. Dan itulah sobat beberapa karya dari Ar-Razi. Subhanallah, tentunya kita sebagai kaum muslim patut bangga dengan peninggalan dokter Islam ini ya sobat. Dan itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah nonton video ini sampai akhir dan dukung channel Rizky. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.